19 ini cepat segera berlalu dan kita bisa belajar seperti dulu ya, seperti keadaan normal. Baik, semua di sini hadir sehat ya? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Ada yang tidak hadir? Ya. Apa? Ibnu, Mubara, Wahyumi, ya. Ilham, Aidin Nur. Nah, ada yang tahu kenapa tidak masuk? Ibnu Mubara sakit. Bagaimana dengan Ilham dan Wahyumi? Tidak ada. Baik, untuk teman kita yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa segera bergabung lagi dengan kita ya. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya silakan angkat tangan dan menjawab hadir. Baik, hari ini di pagi yang sangat cerah ini kita hari ini seperti biasa akan belajar materi bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini kira-kira yang hobi membaca? Kalau dalam hal yang berkenaan dengan karya sastra, kira-kira karya sastra apa yang menarik untuk kalian baca? Cerpen. Oke, yang lain? Novel. Ada yang suka komik. Kira-kira sudah tahu belum ya apa isi dari bacaan kalian itu? Apa isi cerpen, isi komik? Tahu nggak? Ada unsur-unsurnya nggak dia kira-kira? Ada. Ada. Oke, yang senang baca cerpen tadi siapa? Tadi ada yang senang baca cerpen. Siapa? Ya. Oke, apa manfaat dari membaca cerpen? Atau membaca apa saja? Apa yang kalian dapatkan dari membaca cerpen? Dapat pelajaran. Pelajaran apa? Disiplin. Boleh. Kalau cerpennya isinya disiplin, berarti mendapatkan pelajaran tentang disiplin. Kalau cerpennya berisi tentang persahabatan, berarti pesannya tentang persahabatan. Nah, isi dari cerpen ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita baca, baik itu dari cerpen atau tadi ada yang suka komik atau novel, itu semuanya mengandung pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu dia adalah salah satu termasuk dari unsur cerpen. Baik, materi kita hari ini berkenaan dengan materi teks cerpen. Nah, ada yang sudah baca sebelumnya apa itu cerpen kan? Sudah pernah baca cerpen, tapi mungkin ada yang belum tahu apa itu cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Tidak? Tidak. Cerita pendek. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu apa yang ingin kita pelajari di materi kali ini. Kita lihat ada kompetensi dasar yang ingin kita pelajari hari ini di materi teks cerpen itu adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian satu lagi, menyampaikan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ini adalah kompetensi dasarnya. Artinya yang ingin kita pelajari di materi cerpen. Kemudian ada indikator. Nah, indikator ini adalah topangannya biar kita tidak kemana-mana. Artinya batasan. Nah, nanti teks cerpen itu kan banyak ya, banyak cabang-cabangnya. Nah, indikator ini bertujuan untuk membatasi sampai sejauh mana pembelajaran tentang teks cerpen yang ingin kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berarti yang pertama adalah mengidentifikasi unsur. Kemudian menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Setelah kita mengidentifikasi unsur, kemudian kita menganalisis
menyimpulkan. Baik, sudah ya? Sudah tahu berarti tujuan kita mau kemana ini ya? Sudah? Sudah. Kita masuk ke pengertian teks cerpen. Nah, betul seperti tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman kita. Pengertian cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, kita ingin tahu nih, kenapa dia disebut cerita pendek? Nah, selesai dalam sekali baca, artinya kita tidak perlu nanda-nanda halaman untuk dilanjutkan besok atau nanti. Sekali duduk, langsung selesai. Kemudian biasanya 1.500 sampai 3.000 kata. Jadi paling panjang dia hanya ada 10 halaman. Nah, kalau 10 halaman masih disebut cerpen, belum menjadi novel. Coba baca, nggak masalah. Kemudian hanya berisi satu tema dan satu konflik. Nah, artinya dalam cerpen itu hanya ada satu pokok masalah. Nah, satu masalahnya. Apa masalahnya? Nah, tergantung nanti cerpen apa yang kita baca. Kalau dalam novel bisa jadi dia konfliknya banyak. Konflik tokoh A dengan tokoh B, konflik tokoh C dengan tokoh D, dan lain-lain. Tapi kalau dalam cerpen hanya ada satu konflik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai pengertian cerpen? Ada? Silakan. Bisakah lebih dari 1.500 sampai 3.000 kata? Lebih dari itu masih bisa disebut cerpen atau tidak? Baik, ada yang ingin menjawab? Kira-kira pertanyaan dari Nada? Tadi pengertiannya biasanya 1.500 sampai 3.000 kata itu disebut cerpen. Kalau misalkan lebih dari 3.000 kata, apakah masih disebut cerpen? Siapa yang jawab tidak? Alasannya apa? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bisakah lebih dari 1.500 sampai 3.000? Lebih dari itu masih bisa disebut cerpen. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Apakah kalau lebih dari 1.500 sampai 3.000 kata masih disebut cerpen? Kan jawabannya antara masih atau tidak. Menjawab masih. Masih. Alasannya apa menjawab masih? Baik. Lihat lagi di poin berikutnya. Hanya berisi satu tema dan satu konflik. Kalau lebihnya tidak banyak, mungkin ini sampai 10. Kalau cuma 11 halaman, masih disebut cerpen. Jadi 6 sampai 10 ini adalah taksiran kira-kira. Kalau lebihnya 11 halaman, masih bisa disebut cerpen selama dia konfliknya hanya satu dan belum menjadi setebal novel. Jadi kalau lebihnya 11 halaman, 12 halaman itu masih dalam kategori cerpen. Bagus. Ada lagi? Masih pengertian cerpen? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik. Kita lihat unsur intrinsik. Nah, kita sudah masuk ke tadi unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangun itu ada dua. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik itu lawannya ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Artinya dia kita menemukan unsur-unsur tersebut dalam cerpen itu sendiri, bukan di luar cerpen. Nah, hari ini kita batasi sampai di sini karena Ibu mau kita fokus ke unsur intrinsik dulu. Ekstrinsik kita akan pelajari setelah ini ya. Nah, kita lihat macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Yang kedua amanah. Yang ketiga batasan. Keempat sudut pandang. Lima tokoh. Enam alur. Tujuh ada bahasa. Baik. Perlu diingat bahwa unsur intrinsik dalam karya sastra baik itu cerpen ataupun novel ataupun prosa ada 7.
tiga kalimat, enggak, satu kalimat, satu kalimat kalau tema, ya, oke. Kalau amanat boleh satu paragraf. Kalau memang amanat dalam cerpen itu banyak, kan amanat tidak ada satu ya. Amanat dalam cerpen boleh jadi satu, dua atau tiga. Nah, kalau amanat boleh. Kalau tema hanya ada satu kalimat paling panjang itu satu kalimat, atau bahkan tema hanya terdiri dari satu atau dua kata, bukan kalimat. Tapi kalau amanat boleh lebih dari satu kalimat. Jadi amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh siapa? Yang ingin disampaikan oleh penulis kepada bagus. Kemudian kita lihat lagi ada latar atau setting. Nah, tadi sudah dijawab oleh Firda, ada latar tempat tuh. Nah, ternyata latar tempat ini masuk ke latar atau setting. Adalah keterangan waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Yang pertama ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Apa itu latar waktu anak-anakku? Apa itu latar waktu? Angkat tangan yang mau jawab. Raisa, latar waktu? Waktu yang ditampilkan dalam cerpen. Mana contohnya? Tanggal. Apa? Tanggal. Apa? Tanggal. Tanggal. Oke, yang lain. Mana lagi contoh latar waktu? Jam. Jam. Bulan. Apa lagi? Tahun. Hari. Apa lagi? Hari ini. Besok. Kemarin. Lusa. Lusa. Minggu depan. Minggu depan. Tahun depan, bulan depan. Itu semua latar waktu. Latar waktu bagus. Lalu latar tempat. Mana contohnya? Ya, tempat kejadian dalam cerpen. Contohnya mana latar tempat? Rumah. Kelas. Sekolah. Kelas. Masjid. Kantor. Di belakang rumah juga termasuk latar tempat. Di puncak gunung juga termasuk latar tempat. Kalau latar suasana? Malam. Malam waktu. Tadi masuk ke waktu. Kalau suasana sedih, senang, haru, apa lagi? Cemas, ya. Itu semua latar suasana. Lanjut. Kita ke sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam cerita tersebut, atau bisa juga dia berada di luar tokoh. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Bagaimana membedakan sudut pandang orang pertama dan kedua? Dan ketiga? Pernah baca novel atau cerpen kan? Kira-kira bagaimana bahasa yang digunakan si pengarang dalam tokoh itu untuk menyebut tokoh? Apakah dia aku atau dia? Dia. Bisa jadi kedua-duanya. Dalam novel A dia menyebut aku, dalam novel lain dia menyebut dia. Nah, jika dalam novel salah satu cerpen dia menyebut aku, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau dia menggunakan kata dia atau menyebutkan nama tokoh, artinya dia menggunakan sudut pandang ketiga. Tidak ada orang kedua, sayang. Jadi orang ketiga. Baik, ada dua. Nah, kemudian sudut pandang orang pertama itu dibagi dua lagi. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama, artinya dia menggunakan kata aku dalam cerpen tersebut dan dia sebagai pemeran utama. Yang kedua, orang pertama pelaku sampingan. Dia tetap menyebutkan nama aku, tapi yang dia ceritakan dalam cerpen tersebut adalah tentang orang lain, tapi tetap aku. Tapi yang dia cerita bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang tokoh lain. Ini selalu contoh yang ibu sampaikan adalah tentang Laskar Pelangi. Kalau kalian pernah baca novel Laskar Pelangi, di situ si penulis menggunakan
dua, sudut pandang orang pertama. Kemudian kita lihat sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini artinya si penulis tidak masuk ke dalam cerita, dia berada di luar cerita. Nah, cirinya itu dia menggunakan kata dia. Sudut pandang orang ketiga juga mempunyai terbagi dua. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga terarah. Kalau sudut pandang orang serba tahu, dia tahu semua lahir batin dari si tokoh. Tokoh itu bicara dalam hati apa, sedang berpikir apa yang akan dia lakukan besok dia tahu si pengarangnya. Itu artinya orang ketiga serba tahu. Bagaimana dengan orang ketiga terarah? Nah, orang ketiga terarah ini artinya si pengarang tidak tahu apa yang dikatakan dalam hati si tokoh. Dia tidak tahu tokoh itu sedang berpikir apa yang akan dilakukan si tokoh besok hari. Pengarang tidak tahu. Yang terlihat hanya secara lahiriah. Artinya seperti kita sedang melihat orang lain. Misalnya, ibu lihat nada. Yang ibu tahu nada, dia orangnya tinggi. Misalnya seperti kurus. Hari ini sedang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Apa yang sedang Anda pikirkan, ibu tidak tahu. Apa yang akan dia lakukan nanti, ibu tidak tahu. Nah, itu artinya orang ketiga terarah. Artinya dia hanya bisa melihat apa yang nampak dari luar. Jadi ada dua. Baik, ada yang ingin bertanya? Apakah cerpen itu bisa dijadikan film? Apakah cerpen bisa dijadikan film? Bagus. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari teman kita Adi? Yang mau mencoba menjawab? Nada? Mungkin? Sudah? Bisa ya? Bisa aja, gak ada lanjutannya. Baik, cerpen, novel, atau prosa, atau apapun memang bisa diadaptasi ke dalam film. Banyak sekali film yang diadaptasi dari novel. Kalau cerpen mungkin jarang karena dia pendek. Tapi kalau novel itu bukan hampir semua ya, banyak. Terutama sinetron-sinetron Indonesia atau film-film layar lebar itu diangkat dari novel. Nah, jadi cerpen kalau misalnya si sutradaranya mau mengembangkan mungkin bisa. Misalnya ada cerpen yang bagus sekali, ada sutradara yang ingin membuat menjadi film, bisa. Dia bisa kembangkan cerita dari cerpen itu. Jadi dia berdasarkan cerpen, tapi mungkin ceritanya tidak sependek cerpen. Ya, baik.
Saya mewakili kelompok 2 ingin mengomentari kelompok 1. Sini lihatnya, kawan-kawan. Apa salahnya di kelompok 1? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Apa salahnya? Di situ ditulis tahu. Sebenarnya kan karena kan di situ digunain kata baku jadi tahu. Ya, baik. Jadi kesalahan penulisan di kelompok 4. Satu lagi yang mau mengomentari, memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain. Andi? Nama saya Andi Anissa Prasetya. Saya ingin mengomentari Dari kelompok berapa? dari kelompok 2. Di situ penulisannya serba tahu, padahal di situ penggunaannya serba tahu, rasa baku. Ada yang lain? Itu masih mengomentari kelompok 4 juga berarti? Sama. Tidak ada yang lain? Tidak. Terima kasih. Baik. Nah, jadi hari ini